سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alhamdulillah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampaikan puji syukur kita hingga hari ini insyaallah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita semua, dan yang tidak terlebih kalah pentingnya adalah Allah masih memberikan keistiqomahan dan keimanan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Pak Eko sebagai koordinator kajian OIL, Pak ya, Online Islamic Learning. Betul, Ustaz. Oh ya, Korda Bogor Raya. Ya. Saya mungkin akan menyampaikan nanti beberapa topik kalau seandainya nanti ini kita lakukan mingguan. Saya kemarin sampaikan ke Pak Eko, bagaimana kalau kita bahas tentang ekonomi Islam gitu. Ini sedikit menyambung apa yang sudah kita kaji sebelumnya di fikih muamalah. Tapi tentu kalau kita bicara tentang ekonomi Islam itu kan tidak sekedar bicara tentang fikih muamalah. Fikih muamalah itu sesuatu yang mengatur antara kita ya dengan sesama manusia dengan yang lain, dengan baik dengan sesama Muslim maupun dengan non Muslim. Kita akan bicara yang lebih makro lagi di sini terkait dengan ekonomi Islam atau terkait dengan sistem ekonomi Islam. Bapak sekalian, kalau bicara tentang ekonomi, saya pikir seluruh aliran ekonomi atau seluruh sistem ekonomi yang ada di dunia ini punya satu tujuan yang sama, ya, yaitu ingin memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Ya. Kalau kita bicara tentang niat atau bicara tentang tujuan, baik kalau kita bicara sistem ekonomi kapitalis juga menginginkan adanya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Sistem ekonomi komunis juga sama, ya, ingin seluruh umat manusia itu sejahtera. Apalagi kalau kita bicara tentang sistem ekonomi Islam. Tapi yang menarik Bapak Ibu semuanya, niat yang baik itu tentu tidak selamanya akan inherent dengan apa yang terjadi di lapangan. Kalau kita bicara tentang sistem ekonomi kapitalis, kita mendapatkan ternyata sistem ekonomi kapitalis ini menyisakan problem yang lumayan parah, yaitu adanya kesenjangan di antara masyarakat atau di antara rakyat kalau kita bicara dalam satu negara atau mungkin di dunia. Ada kesenjangan antara orang yang satu dengan orang yang lain, kesenjangan antara negara yang satu dengan negara yang lain, kesenjangan antara mungkin pebisnis yang satu dengan pebisnis yang lain. Ini yang terjadi kalau kita bicara tentang sistem ekonomi kapitalis. Ya, faktanya kan begitu. Di Amerika misalnya, orang sering sebut ini negara gembongnya kapitalis. Banyak orang berkiblat, ya. Termasuk Indonesia pun kalau kita bicara tentang menteri kita Bu Sri Mulyani, kiblatnya juga Amerika. Mereka mengatakan Amerika ini negara yang ideal, ekonominya maju, rakyat yang maju, kesejahteraannya bagus. Kenyataannya tentu tidak. Kalau sekilas saja kalau kita bicara di Amerika, kalau negara bagian itu kondisinya adalah negara yang kaya, negara bagian itu, maka kita dapatkan pasti di situ yang namanya gelandangan banyak, orang-orang miskin banyak, orang-orang terlantar itu pun banyak. Maka wajar kalau di film-film Hollywood yang sering kita lihat kan sering dipertontonkan bagaimana gangster atau bagaimana para gelandangan itu menjadi penyakit masyarakat di sana. Atau kalau kita bandingkan antara negara bagian yang satu dengan negara bagian yang lain pun sama kondisinya. Ada negara bagian yang sangat kaya raya, tapi kita juga mendapatkan ada negara bagian yang sangat
miskin dan tertinggal. Ini yang terjadi gitu di negara-negara kapitalis. Bagaimana kalau negara komunis? Kalau di negara komunis, anggaplah kita mengatakan sekarang tidak ada lagi negara yang menerapkan sosialisme atau komunisme secara langsung. Tapi dalam prakteknya kita masih mendapati negara-negara ex-komunis atau negara-negara ex-sosialis itu masih mengikuti cara-cara kesosialisan mereka. Ya, misalnya sebutlah kalau ada Uni Soviet, dulu Rusia, sekarang dulu Uni Soviet, ya sekarang Rusia, ya. Secara sistem mereka tidak menerapkan sosialis, ya, tetapi sekarang kita mengenal Rusia, ya, itu menjadi negara yang tertinggal. Kita sebut ada Kuba, ada mungkin yang sedikit ke arah sosialis itu Korea Utara. Kita mendapatkan negara-negara ini adalah negara-negara yang tertinggal. Atau mungkin ada yang menyebut Cina. Ya. Cina ini memang unik sekarang ini. Cina itu kan sebagai sebuah negara dalam konteks sistem kenegaraan mereka menganut prinsip-prinsip sosialisme. Maka yang ada itu kan pemerintahannya itu sangat diktator, ya, sangat kuat. Rakyat itu harus tunduk, ya, tidak boleh ada perlawanan. Itu ciri-ciri sosialisme. Namun dalam konteks ekonomi, dalam konteks bisnis kita mendapatkan Cina itu sekarang sudah terbuka sekali. Gaya-gaya neoliberal itu sudah sangat terlihat. Jadi kalau kita bicara negara, kita mengenal negara Cina itu berbasisnya sosialisme, tapi dalam konteks bisnis atau private, mereka menerapkan prinsip-prinsip kapitalisme. Apa yang terjadi di mereka? Kemiskinan ada banyak. Gitu. Ini memang karakter sosialisme. Sosialisme itu kan karakternya ingin melakukan pemerataan. Pembangunan itu harus merata. Ciri-ciri sosialis kan begitu. Mereka melawan hegemoni barat, melawan hegemoni kapitalisme. Tapi yang terjadi, pemerataannya adalah pemerataan kemiskinan. Bukan pemerataan kekayaan. Ya. Jadi wajar kalau kita mendapatkan negara-negara sosialis itu adalah negara-negara yang tingkat kemiskinannya itu luar biasa tinggi. Nah, bagaimana dengan negara Islam? Negara-negara Islam atau negeri-negeri kaum muslimin, baik ada di Timur Tengah maupun yang ada di Asia, ya, termasuk Indonesia. Kita mendapatkan negara-negara ini pun menghadapi tantangan yang luar biasa terkait dengan kemiskinan ini. Nah, ini yang coba kita bahas. Apa sih sebenarnya persoalannya? Kenapa di negeri kaum muslimin pun yang pada dasarnya mereka memiliki sistem ekonomi Islam, kenapa ini tidak terjadi seperti dulu masa-masa Islam? Ya, kemiskinan itu kan memang tidak bisa dihindari, itu pasti ada. Itu suatu yang alami di dalam kehidupan kita. Tapi yang menarik di dalam sistem pemerintahan Islam, kita mendapatkan bagaimana kepala negara atau khalifah saat itu berupaya agar kemiskinan itu diatasi dengan sebaik-baiknya. Ya, kita sering mendengar kisah atau contoh bagaimana seorang Umar bin Khattab, ya, yang karena tanggung jawab yang luar biasa, dia memahami tidak boleh ada satupun rakyatnya yang berada dalam kondisi kelaparan. Setiap malam dia keliling mencari orang-orang yang berada di dalam kondisi kelaparan, kesulitan, dan sebagainya. Sehingga kita mendapati satu cerita masyhur bagaimana suatu malam ketika ada sebuah keluarga, seorang ibu yang memiliki anak-anak yatim, tidak sanggup makan, ya. Ketika anaknya lapar, yang dilakukan adalah dia merebus batu dalam rangka sekedar agar anaknya merasa ibunya sedang memasak. Setiap ditanya kapan matangnya, dibilang sebentar lagi, sampai akhirnya anaknya itu kan tertidur.
Lalu keluarlah keluh kesah ibu tersebut. Ya, dia berkata, di mana khalifahku, di mana Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Karena tanggung jawab yang luar biasa, meskipun sebagai kepala negara, dia pulang balik ke Baitul Mal, dia bawa gandum saat itu, makanan saat itu, lalu dia panggul sendiri, dia antarkan ke ibu itu. Ini suatu hal yang luar biasa. Satu orang miskin saja yang ada di dalam wilayahnya atau yang berada di dalam kekuasaan rakyatnya, maka sang pemimpin seperti Umar bin Khattab ini rela memanggul sendiri bahan makanan dan diberikan kepada rakyatnya. Kita juga mendengar kisah bagaimana pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika tidak ada satupun rakyatnya yang akhirnya mau untuk menerima zakat, karena semua berada dalam kondisi kecukupan. Ya. Nah, kondisi yang luar biasa ini yang diwariskan oleh Islam, yang diwariskan oleh syariat Islam, sepertinya kok tidak terjadi saat ini. Ini pertanyaannya kenapa? Itu yang harus kita bahas. Sudah terupload belum Pak Eko ya? Oh, sudah muncul Pak Eko? Sudah, Ustaz. Baik. Sudah. Saya harus, ini sudah full ya screen-nya ya? Full. Slide-nya ada tulisan slide di bawah. Ya. Nah, okay. Full screen, ya. Baik, Bapak sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, kita menyadari bahwa kemiskinan itu pada dasarnya ada sesuatu yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita, ya. Dalam konteks pribadi, ya, kemiskinan itu, ya, pada dasarnya adalah cara Allah untuk memberikan ujian kepada kita. Tidak ada status berdosa bagi orang-orang yang berada dalam kondisi miskin, ya, karena ini adalah kondisi yang bisa jadi sesuatu yang tidak mungkin dia tolak sebagai qadha, ya, orang tersebut sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa tertolak. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana seseorang itu menghadapi kemiskinan. Ya, jadi bukan kemiskinannya itu sendiri. Kalau ada seseorang itu berada dalam kondisi miskin, maka bagi seorang muslim ini adalah ujian bagi dia. Gitu. Allah menguji apakah dia akan menerima kemiskinan itu atau tidak. Ya. Ketika dia bersyukur, dia menerima dengan sabar kemiskinan itu, maka insya Allah dia akan lulus ujian itu. Yang kedua, bagi orang lain ketika dia mendapati ada saudara-saudaranya yang berada dalam kemiskinan, ya, maka kalau kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, perintah Allah ketika berkaitan dengan kemiskinan itu adalah perintah bagaimana seorang muslim itu hendaknya membantu saudara-saudara yang lain. Bagaimana ada tanggung jawab, ada kewajiban, ya, yang tidak bisa lepas, ya. Dalam hadis-hadis itu juga banyak bagaimana hadis memperingatkan kalau kita berada dalam kondisi kenyang, lalu ada tetangga kita 40 rumah di antara kita, ya, yang berada dalam kondisi miskin, maka itu dosa bagi kita ketika kita tidak membantu dia. Ini kan bercerita tentang bagaimana agar kita sebagai seorang muslim itu bisa menghadapi dan menyelesaikan kemiskinan itu. Ya. Memang ada ayat, ya, di dalam surat Al-Baqarah seperti yang ada di dalam slide. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Maksudnya apa? Menakut-nakuti. Syaitan itu menakut-nakuti. Ini adalah peringatan Allah kepada pribadi-pribadi yang berada dalam kondisi kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat kikir. Ini bagi orang-orang yang dia mendapati ada saudara dia, ada tetangga dia, atau ada kenalan dia
yang berada dalam kondisi kemiskinan, lalu dia tidak tergerak ya untuk melakukan bantuan. Kata Allah, hati-hati, ini adalah perbuatan setan. Setan menakut-nakuti dengan kemiskinan. Ya, seorang yang miskin ditakut-takuti. Ya. Dia takut akan meninggal, takut berada dalam kondisi yang dihinakan dan sebagainya. Juga kemiskinan itu adalah pintu munculnya kejahatan yang lain, yaitu apa? Sifat kikir. Tidak mau membantu saudaranya yang berada dalam kemiskinan. Karenanya juga dalam hadis, ya Rasulullah SAW menyatakan kadal faqru ayakuna kufran. Ya, kemiskinan itu lebih dekat kepada kekufuran. Ya, sedikit saja kalau kefakiran itu tidak diatasi, itu akan menyebabkan kekufuran. Gitu ya. Ini ada kaitannya tadi dengan surat Al-Baqarah ayat 268. Ini kita banyak mendapatkan bagaimana saudara-saudara kita yang akhirnya berubah keyakinannya gara-gara kefakiran. Hanya karena Indomie, ya itu kan masih terjadi sampai sekarang. Hanya karena ada bantuan ketika dia dalam keadaan miskin, saudara sesama muslim tidak ada yang bantu, lalu datang orang-orang non-muslim memberikan bantuan makanan, memberikan bantuan pekerjaan, atau memberikan bantuan yang lain, akhirnya mereka dengan rela melepaskan keislaman mereka. Kenapa? Karena bisa jadi dalam hatinya dia merasa, ini saudara saya sama muslim, kenapa nggak mau membantu? Sementara orang-orang tidak seiman bahkan membantu. Ini kelihatannya ada yang salah di dalam keislaman masyarakat. Mereka pikirkan kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kekufuran itu yang terjadi. Ini yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis kadal faqru ayakuna kufran. Ya. Jadi Bapak Ibu semua ya, ini satu peringatan kepada kita ya, bahwa kemiskinan itu sekarang menjadi persoalan kita bersama. Ya, persoalan dunia. Tidak hanya persoalan kaum muslimin, tapi seluruh persoalan yang ada di dunia ini. Ya. Kalau kita melihat bahwa sistem ekonomi yang ada di dunia ini sekarang dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalistik atau sistem ekonomi neoliberalistik, maka kondisi carut marutnya ekonomi dunia ini tentu kita bisa simpulkan diakibatkan oleh kapitalisme itu sendiri, bukan diakibatkan oleh Islam. Itu bukan diakibatkan oleh sistem ekonomi Islam. Ya, karena kita yakin syariat Islam termasuk di dalamnya sistem ekonomi Islam itu adalah sistem yang terbaik. Ya, persoalannya itu belum diterapkan aja sekarang ini sehingga belum bisa diuji. Dalam kondisi sekarang ini apakah sistem ekonomi Islam itu bisa mengentaskan kemiskinan ini atau tidak. Jadi memang masalah utama ke ekonomi sekarang ini adalah kemiskinan. Ya. Kalau disebutkan al-faqru ayakuna kufran, maka ini juga mengindikasikan kefakiran atau kemiskinan itu bisa menyebabkan problem-problem yang lain. Ya. Di dalam bahasa hadis ini adalah kufur. Ya. Misalnya problem tentang pergaulan, yaitu karena faktor ekonomi atau faktor sistem ekonomi. Ya, sehingga orang itu atau masyarakat itu terbuka, ya kan, merasa bebas, itu muncul kan karena faktor-faktor itu. Ya, ini agak sedikit delay ininya Pak Eko ya, keluar presentasinya, terlihat ya? Iya, terlihat Ustadz, ya. Beberapa detik. Baik, ini saya ingin tampilkan beberapa data saja untuk menguatkan apa tadi yang saya sampaikan, bahwa kita memiliki problem ekonomi, ya. Ini adalah problem-problem yang terjadi di, kalau kita lihat negara kita itu di sekitar sini nih persen kemiskinannya di sini ya, 5 sampai
15%. Kemudian kalau kita bicara Cina, ya, kalau disebut kenapa ini kok katanya kita bilang tadi kemiskinan itu ada. Ini bicara tentang agregat kan gitu, tentang tentang GNP. GNP-nya memang bagus gitu. Tapi belum tentu ketika GNP-nya bagus, negara-negara di dunia itu berada dalam kondisi yang kaya, ya, seluruh rakyatnya kaya, seluruh rakyat tidak ada yang miskin, tidak begitu. Tapi kita lihat Afrika ini rata-rata merah ini di sini. Jadi ada negara-negara yang memang terkategori negara miskin. Kalau miskin itu kan ya pasti bagian-bagian di rakyat negara itu dalam kondisi miskin. Lalu ada negara-negara yang secara agregat, ya, negara itu menjadi negara kaya. Ada Amerika Serikat, Kanada, ya, ini yang hijau-hijau Brasil, Australia, ini dianggap sebagai negara kaya gitu, atau negara superpower. Tapi belum tentu negara ini tidak menghadapi problem tentang kemiskinan. Kenapa begitu? Karena untuk melihat sebuah negara itu menghadapi persoalan kemiskinan, tidak hanya dilihat dari sisi GNP yang mereka miliki, tapi juga harus kita lihat yang disebut dengan ketimpangan ekonomi. Ini satu data yang menurut saya cukup memprihatinkan. Kalau disebut Indonesia ini dalam konteks ketimpangan ekonomi peringkatnya nomor 4. Saya tidak tahu nih. Ini peringkatnya sudah bagus nih. Cuma sayangnya ini peringkat untuk ketimpangan ekonomi Indonesia. Indonesia misalnya, ya, 49,3% kekayaan nasional dimiliki oleh 1% warga. Jadi wajar kalau di Indonesia ada orang yang sangat kaya sekali dan ada orang yang sangat miskin sekali. 49,3% kekayaan atau 50% kekayaan di Indonesia itu dimiliki oleh hanya 1% saja. Kalau penduduk Indonesia katakan sekarang 250 juta, berarti 2,5 juta orang di Indonesia menguasai aset 50% total yang dimiliki Indonesia. Nomor 4. Rusia nomor 1. India kaya negaranya, tapi ketimpangan sosialnya luar biasa tinggi. Tiongkok juga sama nih, ketimpangan. Jadi kalau sekarang dianggap bahwa Tiongkok ini adalah negara kaya yang bisa mengendalikan ekonomi dunia, ya, juga masih mendapatkan problem, menghadapi problem 43,8% kekayaannya dimiliki oleh 1% warga. Di Amerika 42,1%. Jadi ini yang fakta yang terjadi, fakta-fakta ketimpangan. Ya, jadi ada dua problem yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Yang pertama adalah problem tentang pendapatan mereka yang relatif rendah. Yang kedua adalah problem tentang ketimpangan. Ya, akan menjadi problem semakin serius kalau pendapatannya sudahlah kecil, tetapi ketimpangannya luar biasa besar. Ya, katakan seperti Indonesia. Indonesia itu kalau dibandingkan dengan Tiongkok tentu jauh berbeda pendapatannya. Dibandingkan dengan Amerika tentu jauh berbeda. Tapi Indonesia yang pendapatannya kecil namun ketimpangannya besar. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sangat memprihatinkannya kondisi masyarakat Indonesia. Ya. Jadi kalau disebut bahwa Indonesia ini angka kemiskinannya adalah 15%, atau ada juga yang menyebut sudah di bawah 1 digit, di bawah 10%, ya kita bisa bayangkan itu benar-benar orang yang miskin gitu. Ya, nanti kita bahas bagaimana standar kemiskinan menurut Islam. Nah, data juga menunjukkan mayoritas negara Muslim itu miskin. Hampir 60-70% dari 56 negara Muslim di dunia itu miskin. Kalau di
kaji apa penyebabnya. Penyebabnya adalah korupsi, perang, tata pemerintahan yang lemah, ya, kurangnya integritas, munculnya konflik dan sebagainya. Ini menurut saya ini adalah penyebab-penyebab cabang. Penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya kalau kita bicara negara Muslim, maka kita harus berani mengatakan penyebab utamanya adalah tidak diterapkan sistem Islam atau tidak diterapkan syariat Islam. Ya. Tanpa syariat Islam pasti konflik itu terjadi. Ya, misalnya saja sebuah mungkin yang dimaksud di sini konflik itu berarti negara-negara Timur Tengah atau perang. Ya, kalau konflik itu mungkin negara-negara di Indonesia. Atau maaf, kondisi di Indonesia, banyak konflik. Apakah konflik itu bisa dihilangkan? Bisa. Bagaimana caranya? Ya ketika Islam itu ada, bahwa sebenarnya kita harus memahami negara kita itu dalam kondisi tentram, bersatu, itu ya karena Islam. Kalau enggak, ya seperti dulu zaman kerajaan-kerajaan Hindu, kerajaan-kerajaan Buddha, yang ada kan perang terus di antara mereka. Pasundan perang dengan kerajaan Pajajaran itu kan perang dengan Brawijaya ya, atau perang dengan Majapahit, saya lupa ya. Intinya perang itu terjadi, saling berebut kekuasaan. Tapi ketika di Indonesia dulu, di Nusantara dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam, kita tidak pernah mendengar kerajaan-kerajaan Islam itu saling berperang berebut kekuasaan, enggak. Yang ada adalah fokus kerajaan-kerajaan Islam itu bagaimana mengusir para penjajah, mengusir Portugis, mengusir Belanda, mengusir Inggris, ya, mengusir Spanyol. Ya ada kan begitu, mereka bersatu. Jadi konflik itu kalau kemudian dituduhkan karena Islam, itu tentu suatu pandangan yang keliru. Lalu perang, sama ini. Di Timur Tengah katanya gara-gara Islam mereka saling perang. Ini tentu pandangan yang salah. Kalau bicara perang di Timur Tengah, perang itu sudah biasa. Ya. Dan peperangan itu berhenti ketika Islam itu ada. Saya bicara tentang suku Aus dan Khazraj di Madinah. Kenapa mereka minta bantuan kepada Rasulullah SAW untuk mendamaikan mereka? Ya karena hanya Islam yang bisa mendamaikan mereka. Dan mereka kemudian sepakat untuk damai ketika Islam datang di Madinah, kemudian menyatukan mereka, menerapkan sistem Islam. Nah, padahal sebelumnya udah ratusan tahun namanya suku Aus dan Khazraj ini senantiasa perang. Ya. Quraisy itu kerjanya juga perang terus gitu. Ya. Suku-suku di Arab memang begitu. Ya, perang. Namun ketika Islam datang, yang terjadi adalah kedamaian. Ya. Yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan peperangan itu bisa dihilangkan. Tata pemerintahan, kalau kita bicara tata pemerintahan yang lemah, coba sekarang kita lihat sejarah. Kapan pemerintahan itu berada dalam kondisi kuat? Yaitu ketika kekhilafan itu ada. Ya. Orang sering bilang, sudahlah tinggalkan sistem itu. Kenapa? Karena Turki Utsmani itu kan sudah gagal. Nah ingat, kegagalan Turki Utsmani itu bukan disebabkan oleh Islam. Tapi disebabkan karena para khalifah saat itu memang banyak yang sudah meninggalkan cara-cara Islam. Mereka hidup dalam foya-foya, sementara rakyatnya dalam bentuk hidup dalam kondisi kemiskinan. Ini yang menyebabkan mereka lemah. Lalu disadari oleh Sultan Hamid II, mencoba untuk membangun kembali peradaban Islam, tapi terlambat. Ya sudah datang Mustafa Kemal Atatürk yang menghancurkan Turki Utsmani. Ya. Korupsi, kita sebut korupsi. Korupsi disebabkan oleh apa? Ya disebabkan kalau korupsi dilakukan oleh seorang Muslim, ya disebabkan karena mereka meninggalkan prinsip-prinsip Islam, meninggalkan karakter orangnya ihsan, merasa Allah itu senantiasa mengawasi. Kurangnya integritas juga sama. Ya. Orang yang sering datang ke masjid, sholat berjamaah, saya yakin integritasnya tinggi. Gitu kan? Dia pasti bisa amanah. Ya, kenapa? Untuk menjaga amanah dia dengan Allah yang orang tidak lihat saja,
Dia bisa, apalagi untuk menjaga amanah integritas dia dengan sesama kaum muslimin, pasti bisa. Gitu. Jadi penyebab-penyebab ini semua pangkalnya adalah ketika syariat Islam itu ditinggalkan di dalam syarat, di dalam rangka untuk mengatur hubungan atau mengatur sistem kemasyarakatan yang ada di negara-negara muslim. Jadi wajar kalau kemudian negara muslim itu miskin. Sumber daya alamnya luar biasa. Indonesia sumber daya alam luar biasa. Timur Tengah luar biasa sumber daya alamnya. Tapi karena faktor-faktor itu yang menyebabkan mereka rela untuk dijajah, ya akhirnya sumber daya alam itu tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ya, termasuk di Indonesia ini yang terjadi. Ini juga sama, ketimpangan. Ya, sudah banyak dilakukan upaya-upaya, tapi sampai sekarang namanya kemiskinan itu tidak pernah beranjak ya di atas 10%. Ya, apalagi kalau angka ini katakan menggunakan standar PBB. PBB itu kan memberikan standar kalau angka kemiskinan nilainya adalah pendapatan seseorang di bawah 2 US dollar per orang per hari. Kan gitu. Jadi kira-kira 2 kali, anggaplah kita pakai dolar yang normal 15.000, berarti 30.000. Kalau keluarga itu punya 4 orang anggota keluarga, berarti satu hari pendapatan mereka harus 120.000, 4 kali 30. 30, kemudian kalau satu bulan itu 30 hari, berarti minimal pendapatan keluarga itu adalah 3,6 juta. Ini dalam kondisi di bawah garis kemiskinan. Artinya kalau pendapatannya 3,6 juta itu ya pendapatan yang benar-benar pas-pasan, makan pas-pasan. Mungkin nggak bisa juga memberikan pendidikan yang layak, tidak bisa memberikan pangan, sandang yang layak dengan nilai sebesar itu 3,6 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan kondisi kita, ya. Biasanya berapa rata-rata sebulan agar hidup kita menjadi layak, ya. Ya minimal 6 juta lah gitu untuk menjadi layak, ya. Bisa jadi sampai 10 juta. Kalau 4 orang anak ini saja sekolah, rata-rata biaya sekolah kita itu kan sebulan bisa anggaplah 500.000. Berarti anak itu kalau 2 orang itu sebulan untuk biaya pendidikan saja sudah 1 juta, ya, belum untuk yang lain-lain. Ini problem yang ada, ya. Apalagi kalau nanti kita gunakan standar Islam. Nah, Bapak Ibu semua, Islam itu sebenarnya sudah membahas dengan detail, ya. Apa itu kemiskinan, ya. Apa itu orang-orang kaya? Bagaimana dorongan Islam agar setiap orang itu bisa menjadi kaya? Bagaimana dorongan agar seseorang itu bisa terhindar dari kemiskinan? Mulai yang dorongannya itu adalah yang sifatnya value, prinsip-prinsip seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Mendorong agar orang itu tidak terjerumus kepada kefakiran, ya, agar tidak dekat-dekat dengan kekafiran, kan gitu. Itu dorongan-dorongan. Kemudian bagaimana Islam itu mendorong setiap orang itu untuk memiliki etos kerja yang tinggi, ya. Rasul sangat menyukai dan menyanjung ketika dia berjabat tangan dengan seorang sahabat, ternyata tangan yang dipegang itu adalah tangan yang penuh dengan kapalan, ya. Bukannya Rasul itu menghindar dari orang itu, tapi malah Rasul itu memegang tangan itu dan menyanjung serta mengatakan inilah tangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentu selain dorongan-dorongan itu, Islam pun sudah memberikan gambaran dan memberikan parameter-parameter agar kalau nanti ada seorang kepala negara atau ada seorang khalifah, dia mendapatkan kewajiban untuk menuntaskan kemiskinan pada rakyatnya, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan, standar apa yang harus dia penuhi. Nah, kalau bicara tentang standar Islam, ya, Islam menyatakan
bahwa orang yang miskin ataupun orang yang fakir itu indikatornya sama sebenarnya. Yaitu apa? Indikatornya adalah apakah dia itu mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dia atau tidak. Ingat, kalau bicara tentang kebutuhan dasar, itu adalah kebutuhan individu per individu. Ini yang membedakan pandangan Islam dengan pandangan kapitalis. Kalau Islam memahami satu saja ada individu yang miskin, maka itu menjadi tanggung jawab bagi kepala negara. Sementara kalau dalam sistem ekonomi kapitalis, indikatornya adalah indikator makro. Yang penting pertumbuhan ekonomi tinggi. Yang penting produktivitas tinggi, GNP (Gross National Product)-nya tinggi, pendapatan nasionalnya tinggi, kan gitu. Yang penting itu, karena mereka memberikan asumsi kalau pendapatan tinggi, maka pasti setiap orang itu akan mendapatkan kekayaan. Prinsip mereka begitu, karena mereka menggunakan prinsip-prinsip, Bapak Ibu mungkin sering dengar dengan nama the invisible hand, kan gitu, tangan yang tidak kentara. Mereka memahami kalau negara itu kaya, produktivitas tinggi, maka tidak akan mungkin ada orang miskin. Sehingga mereka katakan, kalau ada orang miskin, pada dasarnya orang itu miskin bukan karena produktivitas yang salah, tapi orang itu yang salah. Dia memang menginginkan orang miskin. Teori mereka kan begitu, bahwa ada tangan yang tidak kelihatan. Tangan yang tidak kelihatan inilah yang akan nanti mengatur pasar. Pasar itulah yang akan mengendalikan mana orang-orang yang layak menjadi kaya, mana orang-orang yang layak menjadi miskin. Kira-kira bahasanya begitu. Ya. Jadi mereka concern-nya adalah mekanisme pasar. Yang penting pasar itu bisa mengendalikan ya perdagangan, bisa mengendalikan produksi. Kalau harga itu naik, maka akan mendorong produsen untuk memproduksi barangnya. Ketika produsen itu memproduksi barang dalam jumlah yang besar, maka permintaan menjadi turun. Ketika permintaan turun, harga menjadi turun. Ketika harga turun, maka produsen akan mengurangi produksinya. Terus kan begitu. Jadi nggak perlu lagi peran negara, menurut mereka begitu. Sehingga muncullah teori Adam Smith, negara tidak boleh melakukan apapun, laissez-faire kan gitu kan. Negara itu tidak boleh tampil ya untuk mengatur segala urusan di ekonomi. Apa yang terjadi ya sekarang ini? Karena negara tidak bisa mengendalikan, maka yang bisa mengendalikan akhirnya adalah kapital. Bukan kapitalnya itu sendiri atau bukan modal itu sendiri, tapi yang mengendalikan adalah orang-orang yang memiliki modal. Ya, balik lagi ke sini. Miskin itu begitu. Ya, indikatornya sama. Terpenuhinya kebutuhan dasar. Jadi, Islam tidak menggunakan indikatornya itu seperti World Bank yang mengatakan orang miskin itu kalau pendapatan per kapitanya di bawah $2. Ya, itu ukuran nominal saja. Yang penting adalah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya. Harganya berapa? Itu nanti akan menentukan berapa nominalnya itu setelah dikonversi dengan dengan harga di tempat masing-masing. Sementara kita tahu di masing-masing tempat namanya harga itu beda-beda kan gitu. Kalau kita hidup di Jakarta atau hidup di Bogor, maka tentu biaya hidupnya jauh berbeda dengan di Jawa. Kalau di Bogor tadi saya sebut 3,6 juta itu nggak cukup. Tapi kalau 3,6 juta itu hidup di desa Jawa, lebih dari cukup. Ya kenapa? Karena sayur tinggal metik, kan gitu ya. Kadang sayur tetangga pun boleh dipetik. Ada singkong, petik, ada bayam diambil, ya. Biayanya sedikit gitu. Jadi mungkin pendapatan 3,6 juta itu dalam sebulan hanya 2 juta aja terpakai, itu mungkin. Jadi faktornya bukan itu. Faktornya adalah apakah betul-betul kekayaan yang dia miliki itu dia bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan dia.
Nah, prinsipnya di situ. Yang persoalan berapa nominal itu suatu hal yang berbeda. Nah, itu miskin atau fakir. Kemudian bagaimana dengan orang kaya? Kaya itu kebalikan dari miskin. Ya, al-fakru atau miskin, fakir. Fakir itu kan orang-orang yang dia berada tidak cukup. La ghaniyun. Sementara orang kaya, ghani, itu adalah orang yang cukup. Ya. Siapa itu orang kaya? Orang kaya itu adalah orang yang memiliki kelebihan dari sisa pemenuhan kebutuhan primernya. Jadi ada hadis yang menarik nih. Rasul itu sudah memberikan gambaran. Yang hadis ini menginfokan kepada kita bahwa standar orang itu disebut sebagai kaya kalau punya simpanan savingnya itu 50 dirham. Kalau 1 dirham itu 2,975 gram, ya kira-kira 290 gram ya. Itu sekitar 1148,75 gram perak atau setara dengan 1,9 juta. Genapkanlah menjadi 2 juta. Jadi kalau kita itu punya tabungan itu kan berarti yang tidak dipakai 2 juta rupiah, kita sudah kaya. Tapi belum wajib zakat. Gitu. Kalau dalam tingkat-tingkatannya itu kan berarti ada orang yang miskin. Miskin itu apa tadi? Miskin itu kalau dia tidak terpenuhi dan tidak memiliki penghasilan apapun, dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dia. Lalu ada fakir. Fakir dia tetap sama, tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dia. Kalaupun bisa itu sebagian, karena dia masih memiliki penghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, ada orang yang pas-pasan. Ya pas ada, pas butuh, pas ada, kan kira-kira gitu. Ya pas dia. Dia tidak kaya juga tidak miskin. Ya. Tapi ada yang kaya. Yang kaya itu kalau dia sudah punya simpanan, cadangan, saving di sini. Ya, ingat saving. Kalau dia memiliki savingnya itu sesuai dengan nisab 200 gram perak. Ya, atau 20 dinar emas, kan dia wajib zakat. Ya, karena sudah memenuhi nisabnya. Jadi ini standar. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya ada seorang kepala negara pemimpin yang dia memimpin rakyatnya dan dia memiliki visi untuk mengentaskan kemiskinan, ya, maka dia sudah punya standar. Standarnya ini. Ya. Rakyatnya itu punya saving itu 2 juta. Kalau bentuknya sekarang digital semuanya punya di rekening itu 2 juta. Cadangan ini untuk sewaktu-waktu. Ya, dan ini diperbolehkan, namanya kita saving itu diperbolehkan. Ini memang berbeda dengan kalau bicara saving ini berbeda dengan Rasul atau berbeda dengan ahli kufah. Ya, kalau Rasul itu kan memang tidak memiliki tabungan sama sekali karena hidupnya itu tidak dijamin oleh Baitul Mal. Ya, dan tidak ada harta yang ditinggalkan. Sama seperti Al-Sufah. Al-Sufah itu yang dia hidup di pinggir masjid Madinah, ya, kehidupannya itu sudah dijamin oleh Baitul Mal. Maka orang-orang seperti ini ya tidak perlu lagi untuk memiliki saving, ya tidak perlu ada yang disimpan. Namun mungkin seperti kita yang kehidupannya tidak dijamin, tapi punya ya kadang-kadang ada kebutuhan mendesak, kadang-kadang ada apalah, kita masih diperbolehkan untuk saving. Ya. Ketika saving kita 1,9 juta, insya Allah ya kita lega, kita sudah termasuk orang yang kaya. Ya. Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, ya. Ini kita bicara tentang standar, ya, atau saya mau dibahas dulu atau saya selesaikan dulu?
Boleh Ustadz diselingi Ah, dengan pertanyaan-pertanyaan. Jika ya, ada yang bertanya, silahkan. baik Bapak Ibu semua, barangkali ada yang mau disampaikan. Ini satu konsep dasar ya, untuk menentukan. Kalau kita bicara tentang standar kemiskinan atau itu tentu banyak banyak indikator atau banyak pendapat ya, tergantung latar belakang dia. Kalau World Bank ya, tadi ya $2 per kapita per hari. Kalau teman-teman di IPB ya Bogor itu biasanya indikatornya dengan menggunakan kalori. Kalau nggak salah 2000 kalori atau berapa di situ ya. Kalau teman-teman di mungkin antropologi atau psikologi ya, itu tentu beda juga indikatornya. Mungkin ada ada indikator psikologi. Kalau dia sudah hidup nyaman, itu berarti sudah nggak miskin lagi. Banyak sekali indikator-indikator, dan ada indikator yang sangat subjektif sekali. Kalau Bapak Ibu semua tanya kepada orang-orang di Jakarta, Anda itu kaya atau miskin, apa indikatornya? Pasti jauh berbeda kalau Bapak Ibu nanya, apakah Anda orang miskin kepada orang-orang Papua atau orang-orang Baduy. Kalau orang-orang Jakarta ditanya, Anda miskin nggak? Kenapa? Saya miskin. Kenapa? Nggak punya handphone. Itu muncul di situ. Tapi kalau orang-orang Papua, ya mereka pakaiannya begitu, makanannya sekedar sagu, ya rumahnya begitu, kemudian kita anggap bahwa kondisi mereka miskin, mereka jawab enggak. Mereka kaya. Kenapa? Karena mereka merasa kebutuhannya itu sudah terpenuhi. Sama seperti orang-orang Baduy nggak pakai sendal gitu kemana-mana. Apakah mereka orang miskin? Mereka akan jawab mereka tidak miskin. Ya ini kehidupan mereka. Nah bagaimana Islam? Nah kalau Islam punya standar sendiri. Ya. Standar ini memang tidak dalam bentuk nominal atau tidak dalam bentuk fisik. Tapi standar-standar normatif yang itu bisa difahami. Misalnya ini bicara tentang kebutuhan pokok ya. Kalau bisa lihat, misalnya bicara tentang makan dan pakaian. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas orang-orang yang atas para orang tua, ya, ayah, maka dia wajib untuk memberikan kebutuhan kepada para ibu. Ya. Apa yang wajib dipenuhi? Makanan dan pakaian. Bagaimana standarnya? Ma'ruf. Ma'ruf itu yang layak. Nah ini kan, kalau begitu Islam ini nggak punya standar. Enggak, karena namanya layak itu bisa dirasakan. Tetapi tidak bisa disamakan. Kan gitu. Ya, standar pakaian, makan yang layak apa? Ya, makan yang layak ya sesuai dengan kondisi taraf kehidupan ekonominya. Kalau ekonominya itu adalah ekonomi katakan menengah misalnya, maka layak itu tidak perlu setiap hari daging. Yang penting kebutuhan makan setiap hari terpenuhi. Pakaian juga sama. Namanya pakaian kan rentangnya banyak. Mulai dari harga 50.000 sampai harga jutaan rupiah kan ada. Tapi ma'ruf. Kalau kita bisa ngasih pakaian yang bagus, kita kasih. Kalau tidak, maka standar minimum pakaian itu menutup aurat, nyaman dipakai, ya. Kemudian pakaian itu layak, ya, itu ma'ruf. Rumah juga sama. Askinuhunna min haitsu sakantum man wujdikum. Maka tempatkanlah mereka, istri-istri kita itu di mana kita tinggal, yang itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya adalah rumah itu menggunakan tembok, kita buatkan tembok. Kalau di Arab, ya standar rumahnya begitu. Bagaimana kalau di Jawa? Di Jawa kita kenal dulu ada namanya gedek misalnya. Ya.
apakah itu sudah layak? Ya kalau memang kemampuan kita untuk itu layak, ya sudah layak. Lantainya bagaimana? Apakah lantainya pakai keramik atau itu hanya persoalan rasa saja. Tapi intinya itu kan apakah makanan yang kita berikan itu bisa memberikan kehidupan yang layak atau tidak, menyebabkan energinya itu ada atau tidak. Pakaian juga sama. Tempat tinggal, apakah tempat tinggal yang kita sediakan itu bisa memberikan rasa nyaman, ya. Ada kehidupan khusus di situ, kehidupan privat kita dengan istri, ya, dengan anak-anak itu bisa terjamin, maka itu sudah disebut sebagai sesuatu yang layak. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu semua, Islam itu seringkali memang tidak bicara tentang nominal. Ya. Ada batasan-batasan, tapi tidak semua batasan-batasan itu nominal. Nominal itu kan misalnya bicara tentang nisab zakat, karena itu ada sesuatu yang sesuatu yang harus bisa diputuskan, karena itu kan kaitannya dengan amil, kaitannya dengan baitul mal. Jadi tidak boleh nanti kalau tidak ada standar, akhirnya pengambilan zakat itu dengan persepsi masing-masing. Itu kan tidak boleh. Maka ada standar di situ. Ya, ketika dibutuhkan standar, maka Islam memberikan standar. Misalnya standar tentang apakah seseorang itu ketika mencuri dipotong tangan atau tidak, ada standarnya. Ya, ini untuk apa? Untuk memberikan kepastian hukum. Ya. Tapi kalau bicara tentang kehidupan private, maka Islam memberikan ini tadi. Ya. Misalnya bicara tentang, kita dulu pernah bahas, ya, bahwa dalam ekonomi Islam itu tidak boleh seseorang itu hidup dalam kondisi foya-foya. Apa itu foya-foya? Bukan berarti foya-foya itu adalah makan dengan nilai harga yang tinggi, punya kendaraan mahal, punya rumah megah, bukan begitu. Tapi indikatornya adalah foya-foya itu melakukan itu semua dengan kesombongan yang ada. Gitu. Jadi bukan masalah nominalnya. Maka kita memahami kenapa Rasulullah SAW itu tidak mengkritik atau tidak melarang Abdurrahman bin Auf untuk memiliki kekayaan yang luar biasa. Karena memang sepanjang kekayaan itu bisa diperoleh dengan cara-cara yang halal, tidak melalui jalan kebatilan, maka itu dibebaskan oleh Islam. Silahkan memberi kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Ini gitu. Sama seperti memberikan makan kepada istri. Ya indikatornya itu. Ya kalau istri itu qanaah kepada suaminya, lalu diberikan harta segitu, terima, tidak protes, ya udah selesai. Itu dianggap sebagai cara-cara yang ma'ruf. Tapi kalau merasa itu bukan suatu yang ma'ruf, ya maka boleh itu diadukan. Ya, makanya dulu kan istrinya Abu Sufyan itu kan pernah melaporkan kepada Rasul bahwa kenapa ini suami saya kok pelit gitu. Ya, maka kata Rasul, silakan ambil uang suamimu ya secukupnya. Gitu. Secukupnya maksudnya apa? Sampai kadar kemakrufan itu bisa diterima oleh para istri. Ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum nih, Ustadz. Mau tanya ini. Salam. Ya, silakan. Sebelum teman-teman yang lain bertanya, saya coba tanya dahulu. Ini terkait tetangga yang miskin yang kurang lebih 40 rumah dari rumah kita. Betul, ya. Oke. Memang misalnya ada tetangga yang miskin 40 rumah, nggak lebih 40 rumah dari rumah kita, namun ada saudara di kampung yang lebih membutuhkan, tapi jika dikirim pun nggak bisa ngambil karena faktor kondisi saat ini gitu. Ini yang didahulukan siapa, Ustaz? Terima kasih. Baik kok. Ini kalau bicara siapa yang didahulukan, itu kan berarti bicara tentang aulawiyat, siapa yang lebih prioritas. Tentu kasuistik di sini. Ya. Ada yang berpendapat bahwa
kalau kita memiliki rezeki yang banyak atau sebulan mungkin tidak hanya bantuan termasuk zakat, kita mau berikan dengan siapa? Ulama-ulama menyatakan aulawiyatnya itu kepada tetangga kita dulu. Kenapa? Karena kalau tetangga itu adalah orang-orang yang hidup sehari-hari dengan kita, di sekitar kita. Maka kita dahulukan di situ tetangga kita. Lalu kita punya saudara yang miskin juga. Gimana nih? Nah, kalau kita menganggap bahwa saudara kita itu jauh lebih membutuhkan dibandingkan dengan tetangga kita, ya kita boleh untuk membantu itu. Ya, kita prioritaskan kepada saudara kita. Itu sangat apa namanya kasuistik. Sebenarnya intinya kan begini Pak Eko. Intinya itu kan ini yang sebenarnya ingin saya jelaskan di belakang di sini. Ya. Itu kan persoalan tentang pemenuhan kebutuhan mereka. Islam memberikan gambaran begini, ini langkah-langkahnya atau ini adalah prioritasnya. Yang pertama, bahwa dalam pandangan Islam, setiap orang itu wajib bekerja. Untuk siapa? Hasilnya untuk dia dan orang-orang yang menjadi tanggungan dia secara langsung. Ya, misalnya kalau dalam keluarga, seorang ayah, bapak, suami, itu wajib bekerja. Untuk apa? Memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Nah, itu yang pertama, itu mewajibkan bekerja. Ini didorong terus. Ya, kalau ada yang tidak mau bekerja, negara boleh maksa dia untuk bekerja. Nah, dalam kasus yang apa namanya kedua tadi, yang sampaikan Pak Eko tadi, ya, kita lihat di sini, ketika kita mendapatkan, ya, ada saudara kita yang berada dalam kondisi miskin, maka wajib bagi kita untuk menanggung. Ya, ini yang kita bicarakan adalah sesuatu yang sifatnya terus-menerus. Kalau tadi mungkin Pak Eko tanyakan, kalau sesekali kita melihat ada yang kurang, misalnya sekarang ini kan begini, COVID, ya, kasus COVID-19. Dampaknya sekarang kita rasakan itu banyak yang kehilangan pekerjaan. Ini sudah kerasa sekali. Kan gitu ya. Tukang ojek nggak bisa bekerja lagi, yang berdagang, makanya banyak yang kemudian pulang ke Jawa, yang warteg pulang ke Jawa, ibu-ibu yang jualan jamu pulang ke Jawa, karena memang sudah nggak punya pekerjaan lagi. Nah, gimana kalau itu ada tetangga-tetangga kita? Maka itu wajib untuk kita apa namanya bantu, ya, wajib kita bantu di sini. Kalau dibandingkan dengan saudara kita yang jauh bagaimana? Ya kita lihat aja kalau Pak Eko merasa bahwa tetangga ini memang lebih membutuhkan, saudara kita itu mungkin sudah banyak yang membantu, ya kita bisa berikan kepada tetangga. Atau sebaliknya, kalau Pak Eko memandang tetangga, insya Allah nanti ada yang memberikan bantuan tetangga yang lain, ya, maka kita prioritaskan untuk saudara kita. Nah, kita bisa juga lakukan itu. Intinya adalah itu ada kewajiban. Tetangga berada dalam kemiskinan itu ada kewajiban. Tetangga atau saudara kita berada dalam kemiskinan itu kewajiban. Hanya pertanyaannya, kalau itu terjadi terus-menerus, itu menjadi kewajiban siapa? Nah, ini yang saya ingin tunjukkan di sini. Ketika orang itu miskin, kewajiban dia sebenarnya untuk bekerja secara keras. Etos kerja besar, dia tingkatkan kemampuan agar dia bisa memenuhi kebutuhan dia. Lalu ternyata dia sudah bekerja, tidak bisa juga untuk mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan tanggungan dia. Maka siapa yang menanggung berikutnya? Ahli waris. Ahli waris. Ya. Kita punya adik misalnya. Adik kita ini usia kerja. Ya. Dan dia bekerja. Tapi dari bekerja dia itu dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya, maka kita harus bantu. Atau kita punya orang tua bekerja, tapi tidak banyak yang bisa diambil atau tidak bisa diperoleh, maka tanggung jawab kita untuk memenuhi kebutuhan dia. Atau orang tua kita sudah tidak mampu bekerja lagi, atau ada adik kita yang mungkin kondisinya
tidak memungkinkan bekerja, sakit lah atau apa, maka wajib kita bantu. Lalu kalau ahli waris itu tidak ada lagi, atau ada ahli warisnya dan ahli waris itu juga tidak sanggup untuk menolong, siapa yang bertanggung jawab? Yang berikutnya, negara harus tampil. Dalam rangka apa negara tampil itu? Menyediakan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja sudah disediakan, tidak sanggup juga untuk memenuhi itu, seperti sekarang lockdown nih, ya, atau istilah kerennya PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, ya. Ketika ada PSBB, banyak yang kemudian tidak bisa bekerja. Dalam kasus seperti ini gimana? Maka negara harus memberikan jaminan. Kalau dia tidak mampu membeli beras, kasih beras. Nah, ini yang sekarang dihindari kan negara kita ini. Ya, karena tahu ketika status lockdown atau status karantina nasional, maka orang-orang yang dia terkena dampak oleh karantina itu kan tanggung jawab negara. Islam juga akan menyatakan begitu. Ya, ketika khalifah itu menyatakan karantina, maka khalifah itu harus bisa menyediakan agar tidak ada satupun warga negaranya yang berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dia. Ya. Untuk urusan kesehatan, pendidikan, dan keamanan bagaimana? Negara harus menyediakan secara langsung. Makanya sering kita mengatakan seharusnya namanya kesehatan itu ya jangankan dalam posisi pandemik begini, ya dalam kondisi normal pun siapa saja yang dia membutuhkan kesehatan harus dijamin, membutuhkan pendidikan dijamin, membutuhkan keamanan dijamin. Ya, itu harus dilakukan oleh negara. Jadi kembali lagi pertanyaan Pak Eko tadi, kalau bicara tentang prioritas mana yang didahulukan, tentu kita harus lihat fikih aulawiyatnya itu, ya mana yang wajib. Yang wajib harus didahulukan, ya, dibandingkan dengan sunnah, apalagi dibandingkan dengan sesuatu yang mubah. Yang wajib harus didahulukan. Bagaimana kalau kedua-duanya itu wajib? Maka kita harus penuhi yang tingkat urgensitasnya lebih tinggi. Nah, itu tentu sesuai dengan fakta. Kalau faktanya tetangga kita yang lebih membutuhkan dibandingkan saudara kita, ya tetangga itu yang harus kita bantu terlebih dahulu. Begitu Pak Iko kira-kira. Terima kasih Ustadz. Ya. Mungkin bagi yang lain silakan jika ada yang ditanyakan boleh disampaikan lewat chat atau langsung dengan menghidupkan mikrofonnya. Ya. Ada Bapak? Ya, sambil menyapa teman-teman, ya, selamat datang Ketua PPMTR Pak Daud. Sepertinya sudah masuk juga beliau. Pak Daud Muhammad. Pak Daud, Pak Muhammad Daud. Iya, Daud Muhammad. Sehat Pak Daud. Wah. Modenya modelation. Menjadi oke, mungkin ya. Teman-teman yang lain jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak ada mungkin dilanjut materinya Ustaz. Ya. Jadi ada belum kesimpan. Jadi gini. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita adalah kita itu ingin memberikan tawaran bagaimana Islam itu bisa mengentaskan kemiskinan, dan kita yakin Islam itu pasti bisa. Ya. Sebenarnya yang dituntut oleh Islam atau yang dituntut oleh Allah itu kan bukan hasil. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kemiskinan itu kemungkinan tetap ada seterusnya. Ya. Karena dengan adanya ada orang yang apa istilahnya ya, guyonnya kan begini, ya karena ada orang yang miskin itulah yang menyebabkan zakat itu bisa
tertunaikan, saling membantu bisa ditunaikan gitu. Atau guyon-guyonnya di kalangan Nahdien misalnya mengatakan, ya dengan adanya orang-orang miskin itu hidup kita menjadi berkah, itu kan bisa membantu. Nah itu satu hal yang fakta yang kita hadapi semacam itu. Nah hanya yang penting bagi kita harus tahu persis ini untuk mengkritisi. Kalau sekarang ini ya Indonesia katakan, Indonesia itu sudah merdeka sejak tahun 45. Kira-kira berapa tahun tuh? 75 tahun ya. 75 tahun kita merdeka. Tapi belum beranjak. Kemiskinan itu luar biasa. Satu sisi kemiskinan itu banyak sekali, tapi satu sisi banyak sekali orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Kita kan perlu untuk bertanya, ada apa sebenarnya yang terjadi itu? Apanya yang salah? Kalau kita telaah secara realitas, ini kesalahannya adalah menempatkan filosofi tentang pemenuhan kebutuhan pokok itu. Ya, kan logikanya begini. Kalau di suatu negara ingin semua rakyatnya terpenuhi kebutuhannya, maka kan harus ada dua syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, sumber daya atau sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu harus ada. Kan gitu kan? Kalau nggak ada kan apanya yang mau dimakan? Nah ini orang sebut faktor produksi lah. Ya. Harus diproduksi, padi harus diproduksi. Kemudian kalau bicara pakaian mungkin kapas diproduksi atau kain diproduksi ya. Atau kalau rumah apa ya ada semen diproduksi, itu kan faktor produksi. Kalau produksinya nggak ada kan pasti tidak mungkin seseorang itu terpenuhi kebutuhannya. Tapi produksi itu nggak cukup kalau tidak terdistribusikan. Kalau distribusi buruk, maka produksi sebanyak apapun itu tidak akan memberikan kecukupan. Anggap misalnya begini, ada orang membuat pizza, satu buah pizza itu cukup untuk 4 orang. Produksi nih, satu pizza 4 orang. Kalau di satu keluarga itu ada 8 orang, maka logikanya, kalau produksi 2 pizza, seluruh anggota keluarga terpenuhi. Ya kan gitu logikanya. Nah, apakah itu pasti terjadi terpenuhi? Belum tentu. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi ada satu orang yang dia ambil 2 bagian. Ketika dia ambil 2 bagian, maka ada satu orang yang dia tidak terpenuhi. Itu kan faktor produksi. Jadi meskipun secara lahiriah, secara hitung-hitungan itu ada, tapi kalau tidak terdistribusikan dengan baik, maka pasti ada yang kurang. Nah, satu orang itu yang tadi disebut dengan orang yang miskin itu tadi. Nah, coba kita analogikan ini kalau ini berada dalam satu negara, produksinya cukup. Misalnya begini, Bapak Ibu kalau ke pasar, lihat beras. Di pasar itu beras itu selalu ada atau tidak? Sejauh ini kita selalu bilang di pasar selalu ada beras. Jarang kita mendapatkan di pasar, kita tanya ke pedagang beras, menyatakan beras kosong, nggak ada. Selalu ada di pasar. Tapi pertanyaannya, beras yang ada di pasar itu, yang selalu ada di pasar itu, apakah menjamin seluruh orang-orang di sekitar pasar itu bisa makan? Kan tentu tidak. Ini adalah faktor distribusi. Ya. Kalau negara kita mengatakan stok beras itu cukup, sementara kita banyak mendapatkan orang-orang yang tidak sanggup untuk membeli beras, berarti kita mengatakan problemnya itu sebenarnya bukan di produksi, tapi problemnya itu ada di distribusi. Nah, kalau kita lihat ideologi yang ada, sistem yang ada, kita bandingkan antara kapitalisme, Islam, sosialisme, komunis, ya, ternyata sudut pandang mereka berbeda. Kalau kapitalisme menganggap problem ekonomi itu adalah produksi. Jadi wajar kalau mereka memiliki slogan production, to produce. Yang penting produksi sebanyak-banyaknya. Distribusi gimana? Serahkan kepada mekanisme pasar. Misalnya tadi, ilustrasinya
2 pizza untuk 8 orang. Sudah dibuat, ternyata 1 orang kurang. Kalau ditanyakan kepada orang kapitalis, gimana cara menyelesaikan solusinya? Solusinya adalah produksi lagi pizza. Ya, produksi 1 untuk 4 orang. Pertanyaan baliknya adalah, apakah ketika diproduksi 1 lagi pizza akan menjamin 1 orang yang tidak kebagian tadi itu terpenuhi? Jawabannya lagi-lagi tidak. Kenapa? Karena bisa jadi 1 orang itu dia terhalang untuk mendapatkan pizza dan didahului oleh mungkin 2 orang atau 3 orang yang lain yang mengambil pizza itu lagi. Kenapa dia mengambil itu? Karena dia memiliki kekuatan lebih. Ya, mungkin dia kakak, ya kan, ambil, merebut, kan itu bisa terjadi. Nah, bayangkan kalau ini di dalam sebuah masyarakat. Beras diproduksi sebanyak-banyaknya, ya, tetapi ada sebagian orang yang tidak sanggup karena keterbatasan, maka dia pasti tidak akan terpenuhi itu. Nah, kapitalis itu menafikan hal itu. Jadi yang penting produksi terus sampai produksi itu dalam tingkat yang jenuh, ya, dalam tingkat yang marginal, yang menyebabkan harga dari yang diproduksi itu turun, kan gitu. Ketika harga yang diproduksi itu turun, ini yang menurut orang kapitalis, mekanisme pasar akan mengarahkan orang-orang yang tadi tidak sanggup membeli di level harga tertentu, dia itu akan bisa membeli. Kenapa? Karena harganya sudah turun. Sebaliknya bagi produsen, karena harga turun, pada level yang sama dengan harga produksinya, maka produsen ini akan menghentikan produksi. Itu yang terjadi, mekanisme pasar kan gitu. Ketika menghentikan produksi, yang di pasar naik lagi kan. Ketika harga naik lagi, si orang yang miskin tadi itu tidak bisa untuk membeli lagi. Sehingga yang bisa membeli adalah orang-orang kaya. Itu kapitalisme. Nah, kalau sosialisme gimana? Sebaliknya sosialisme. Sosialisme mengedepankan kepada aspek pemerataan. Makanya wajar Bapak Ibu semua kalau semua negara-negara sosialisme itu dibangun oleh kekuasaan diktator, otoriter. Kenapa? Karena memang untuk melakukan pemerataan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara diktator. Tidak mungkin ada orang mau untuk mendapatkan rumah yang sama. Sementara jabatan mereka berbeda, kerja mereka berbeda, manfaat yang mereka bisa berikan berbeda, tapi mendapatkan gaji yang sama, rumah yang sama. Itu kan sosialis kan begitu. Nah, orang-orang seperti ini tentu dia akan membatasi juga untuk mengerahkan semua upayanya untuk melakukan produksi. Jadi apa akibatnya? Di negara-negara sosialis distribusinya bagus, pemerataannya bagus, tapi produksi kurang. Nah, kalau produksi kurang berarti kalau ternyata produksinya itu tidak sanggup memenuhi kebutuhan semuanya, maka kondisinya di negara tersebut rakyatnya menjadi miskin semua. Kenapa? Karena yang bisa didistribusikan ya mentok di situ. Bagaimana dengan Islam? Islam menyatakan bahwa faktor terpenting di dalam sistem ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan itu adalah distribusi, tetapi tidak melalaikan produksi. Gitu. Ya. Maka di dalam Islam distribusi itu berjalan dengan baik. Tapi cara-cara melakukan pendistribusian itu tidak dilakukan dengan cara-cara seperti sosialis tadi yang dipaksa harus sama semua. Ya, Islam menggunakan cara-cara distribusi ini dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Ya, salah satunya muamalah kan gitu. Kalau kita bicara fikih muamalah, kenapa sih di dalam jual beli itu harus antar rutin? Ini kan sebenarnya hanya proses distribusi saja, agar semua orang itu bisa mendapatkan harta dan bisa mendapatkan barang-barang itu dengan baik kan gitu, faktor produksi. Nah, yang belum dibahas dalam fikih muamalah, nanti insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, itu kan bagaimana Islam itu satu sisi mendorong produksi,
Tapi di sisi yang lain Islam itu tidak menghalangi proses-proses distribusi dengan baik. Misalnya apa? Kalau kita bicara zakat, zakat itu kan mekanisme distribusi, gitu kan? Hanya mekanisme distribusi zakat itu adalah mekanisme distribusi non ekonomi, karena zakat itu didistribusikan tidak atas dasar prinsip-prinsip ekonomi, tapi prinsip-prinsip ibadah. Ya, yang penting ada orang punya harta disimpan selama setahun, mencapai nisab, dia keluarkan. Apakah ada orang miskin atau tidak, ada orang gharimin atau tidak, ada ibnu sabil atau tidak, atau ada orang yang menjadi mustahik zakat atau tidak, zakat tetap wajib untuk dikeluarkan. Makanya kalau kita bicara zakat, ini bukan distribusi dalam bentuk mekanisme ekonomi. Tapi kalau bicara tentang distribusi dalam mekanisme ekonomi, misalnya apa? Islam itu melarang adanya monopoli. Dilarang monopoli. Caranya gimana? Negara tidak boleh memberikan hak-hak tertentu kepada seseorang untuk menguasai aspek-aspek produksi tertentu. Ya. Kalau misalnya HPH itu kan monopoli kan itu. Seorang boleh mengambil hutan, mengelola hutan, tapi orang lain yang tidak memiliki hak HPH tidak boleh melarang. Itu kan dilarang di dalam Islam. Kenapa? Itu membatasi orang lain untuk mendapatkan kekayaan dari hasil hutan. Ya. Atau misalnya tidak boleh negara itu memberikan hak eksploitasi laut itu kepada beberapa orang saja. Misalnya hak eksklusif ini satu wilayah tertentu diberikan kepada perusahaan tertentu. Orang lain tidak boleh masuk di situ. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kasus misalnya kemarin ada pulau reklamasi. Itu dalam Islam tentu kita tolak. Kenapa? Karena reklamasi itu artinya memberikan hak kepada private untuk menguasai wilayah yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Coba kalau reklamasi itu dilanjutkan, yang terjadi kan nelayan nggak bisa melaut lagi, ikan nggak akan masuk di situ. Ya. Maka ini cara Islam, salah satu cara Islam untuk memberikan distribusi yang baik. Monopoli tidak boleh. Lalu kita mungkin pernah saya sampaikan, Islam itu melarang kanzul mal, menimbun uang. Ini juga mekanisme distribusi sebenarnya. Ya. Karena uang itu adalah alat tukar. Ya. Dengan adanya alat tukar itu menyebabkan orang punya kesempatan untuk melakukan transaksi. Kalau transaksi lancar, maka setiap orang itu punya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dia. Nah, kalau uangnya dikurangi di pasaran, emas ditimbun, uang ditimbun, hanya masuk di sektor non-real saja, maka yang terjadi distribusi itu pasti juga akan berkurang. Ya. Termasuk hambatan-hambatan pasar yang lain, menimbun barang, ya, dalam rangka untuk mengendalikan harga, itu juga dilarang. Karena itu menghambat distribusi. Dan masih banyak mekanisme yang diatur oleh Islam agar pola-pola distribusi yang ada di masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Jadi dua hal kalau Islam ini, produksi ditingkatkan, sementara distribusi itu juga harus dijaga. Jangan sampai produksi terus ditingkatkan, tapi distribusinya buruk. Maka yang terjadi seperti sekarang ini. Ya. Kalau kita bicara Indonesia kurang, apa sih Indonesia produksi? Produksi beras cukup, produksi gula cukup sebenarnya, garam misalnya cukup sebenarnya kan itu. Ya, hanya karena ada pola-pola perdagangan yang salah. Ya, itu yang menyebabkan orang-orang yang punya kesempatan untuk bekerja di sektor itu akhirnya tidak mendapatkan kesempatan itu. Misalnya beras. Kalau petani itu menanam beras, ya, lalu dia itu dapat harga produksinya katakan 1 kilogram gabah 3.000 atau sampai menjadi beras katakan 6.000. Lalu ada orang yang dia impor beras dari negara lain harganya 5.000. Kira-kira apa yang dilakukan oleh petani?
dia pasti akan tinggalkan produksi. Ngapain dia produksi? Nggak laku. Ya, dia hanya bisa jual 5.000, sementara harga pokok produksinya 6.000. Daripada dia sudah susah payah memproduksi tapi tetap rugi, mendingan dia tidak memproduksi. Yang terjadi sawah nganggur, jadi puso, ya gitu. Nah, itu yang terjadi ketika ada ketimpangan antara produksi dengan distribusi. Nah, Islam menyatakan produksi sudah cukuplah sekarang ini, ya, di dunia. Bahkan penelitian mengatakan produksi dunia sekarang ini itu sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokok 3 kali lipat dari masyarakat dunia. Gitu ya. Jadi artinya kalau kita masih mendapatkan orang-orang miskin di dunia dalam jumlah tingkatan yang luar biasa besar, ini kita bisa simpulkan problemnya berarti bukan di produksi, tapi di distribusi. Begitu kira-kira. Begitu Pak Eko, silakan. Ustadz, ya. Ada pertanyaan yang terakhir ini dari Pak Ustadz Sarif dari Tangerang. Ustadz, apa berdosa bila kita mengkritik pemerintah mungkin di sisi ekonomi karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, walaupun kita bukan ahli di pemerintahan? Silakan. Ya. Baik, apakah berdosa mengkritik pemerintah? Tentu tidak. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya Rasulullah pun pernah dikritik oleh para sahabat. Misalnya dalam peperangan, para sahabat mengkritik yang dilakukan, misalnya perjanjian Hudaybiyah. Ya, para sahabat kan mengkritik keputusan yang dilakukan oleh Rasul. Pertanyaannya, apakah Rasul marah kepada mereka ketika para sahabat itu menunjukkan ketidaksukaan atas keputusan Rasul? Rasul tidak menunjukkan itu. Ya, Rasul tidak mengingkari atau tidak menegur orang-orang yang mengkritik. Yang ditegur oleh Rasul itu adalah ketidaktaatan. Gitu ya. Ketika tahu bahwa yang diputuskan oleh Rasul itu adalah wahyu, maka selesai. Sahabat berhenti untuk mengkritik. Ya. Ketika peperangan juga sama, makanya atas pengalaman itu para sahabat ketika melakukan peperangan bersama-sama Rasul, biasanya tanya terlebih dahulu kepada Rasul, ya Rasul, ini adalah wahyu atau kebijakan Anda? Rasul bilang begini, ini adalah wahyu, selesai. Kalau Rasul bilang wahyu, para sahabat selesai. Sampai nawato'na. Tapi kalau Rasul mengatakan ini adalah kebijakanku, nah barulah para sahabat memberikan masukan. Nah, konteks masukan ini kan bahasanya bisa dianggap sebagai kritik. Kan kritik kan begitu. Ya, kritik itu kan sebenarnya konteksnya adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sama dengan kebijakan pemimpin atau tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kan kira-kira kritik kan begitu. Maknanya bukan negatif sebenarnya kritik. Ya. Rasul misalnya ketika Rasul melakukan perang Badar, ya, itu kan pertanyaannya apakah mau dilakukan di sekitar Madinah atau di luar Madinah. Rasul awalnya menetapkan di sekitar Madinah, tapi para sahabat menyatakan ya Rasul sebaiknya di luar Madinah, maka diputuskan di luar Madinah perang itu. Ya. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin itu ya sama. Kita pernah mendengar cerita masyhur bagaimana Umar bin Khattab ya ketika diangkat pertama kali sebagai seorang khalifah, dia meminta kepada rakyatnya, wahai rakyatku, jika aku ada kesalahan silahkan diluruskan. Para sahabat atau ada satu sahabat yang kemudian mengatakan, wahai Umar, apakah boleh aku luruskan dengan pedang? Umar mendiamkan. Tidak marah atasnya. Padahal kita tahu Umar itu bagaimana perangannya. Itu artinya apa? Artinya Umar mempersilahkan para sahabat untuk melakukan kritik. Sementara peristiwa ini itu terjadi dengan hadirnya banyak sahabat.
Ini yang disebut sebagai ijma' sahabat. Tidak ada satupun di antara sahabat-sahabat yang lain ketika mendengar ada sahabat itu yang ingin menegur Umar dengan pedang, tidak ada yang protes, maka ini disebut sebagai ijma' sahabat. Ya. Jadi peristiwa Rasul, kemudian ijma' sahabat, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya untuk melakukan kritik. Kritik itu maksudnya apa? Menyampaikan sesuatu yang salah. Ya. Nah, sekarang apakah boleh kalau yang mengkritik itu sebenarnya nggak paham, bukan ahli pemerintahan? Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena pada dasarnya kritik itu pun tidak memaksa bagi khalifah untuk menerima. Ya, tidak wajib. Ketika ada kritik, ya, kemudian penguasa itu tidak menerima kritik itu pun boleh. Tidak ada masalah. Jadi kalau kondisinya semacam itu, siapa saja boleh, meskipun dia bukan ahli. Tapi tentu dalam kondisi sekarang ini, kita sebagai seorang muslim itu harusnya cerdas juga gitu. Memang kita bukan ahli di pemerintahan, tapi paling kita paham. Ya. Jadi misalnya kalau ada katakan apalah menyampaikan kritik, apakah bentuknya tulisan atau bentuknya adalah menyampaikan langsung kepada pemerintah atau menyampaikan dengan cara demo, aksi dan sebagainya, itu perkara-perkara semacam itu sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Bahkan tidak boleh seorang muslim itu menutup kebenaran ketika di hadapan dia itu ada kemungkaran. Tidak boleh. Jadi tidak boleh seorang muslim itu melakukan tauriah atau menutup kebenaran. Seorang muslim itu karakternya amar ma'ruf nahi mungkar, kan gitu. Kepada siapa? Perintah amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Perintah ini tidak hanya dibatasi kepada sesama kita rakyat. Bahkan ada hadis yang mengatakan sayyidu syuhada Hamzah. Penghulu para syuhada itu Hamzah. Dan seseorang yang berbicara menasihati penguasa lalu dibunuh, itu dianggap sebagai sayyidu syuhada. Itu kan menunjukkan boleh melakukan itu bahkan sampai dibunuh. Maksudnya apa? Maksudnya sampai dibunuh itu menunjukkan bahwa tidak boleh menutupin kebenaran. Kalaupun kebenaran itu disampaikan, resikonya adalah dibunuh, maka itu masih oleh Rasul itu masih diperbolehkan. Jadi Pak Syarif, kita boleh untuk melakukan itu dengan keterbatasan yang kita miliki. Dan tentunya pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mau untuk menerima kritik dari rakyatnya. Ya, tanggapi dengan serius, tapi tidak tanggapi dengan dengan emosi. Saya pikir begitu, insya Allah. Maghrib kelihatan sudah azan ya. Cukup menarik pengantar materi yang disampaikan oleh Ustadz Arif Yunus terkait waktu yang terbatas. Mungkin ngobrol ekonomi Islam akan kita lanjutkan kembali Sabtu depan. Mungkin ada closing statement dan diakhiri dengan doa, Ustadz. Ya baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah ini edisi awal. Semoga materinya tidak terlalu berat ya, tapi mungkin karena ini adalah pembahasannya sifatnya makro, tapi ini penting bagi kita agar bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi di negara kita, apa yang terjadi di masyarakat kita. Insya Allah dengan pemahaman itu kita semakin mantap untuk memegang syariah, dan kita harapkan syariah yang kita pegang itu tidak hanya digunakan untuk diri kita, tapi bisa kita gunakan untuk masyarakat kita, termasuk untuk negara kita yang kita harapkan bisa menjadi lebih baik. Barangkali begitu Bapak Ibu semua, kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.